Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bos? Udah lama nih nggak update YouTube, ya bikin konten. Tadinya sih mau bahas pengapian nih, pengapian ranking. Udah siapin materi-materi kayak gini. Tapi barusan ada teman kita yang nanya, katanya exhaust kok diperlebar, apakah kompresinya turun atau tidak, karena pada saat pelebaran itu hasilnya malah bawahnya agak sedikit lemot ya. Oh iya, gaya ya pakai sarung tangan kayak gini, pakai glove kayak gini. Ini dikasih bos sama temanku. Jadi biasanya sih beli, gara-gara corona itu harganya anjing banget. Jadinya nggak kebeli, kebetulan dikasih, jadi kita manfaatkan. Thank you ya Egin, dia kerjanya di rumah sakit bos. Nah nih, ini hasil porting R3, hasil ya, speknya R3. Nah kayak gini tuh exhaustnya, lihat tuh. Kita mau buka-bukaan aja lah, yang mau niru monggo silahkan, nggak ada yang kita sembunyiin. Karena apa ya, kan biasanya ada juga sih yang bilang kayak gini, jangan dibahas semua gitu kan, harus ada rahasia, harus ada jangan terbuka lah. Nanti orang pada bisa atau gimana ya. Kalau saya sih slow aja gitu. Mau dibilang oh ini dapur saya, nggak boleh orang lain tahu, nggak masalah. Saya dulu juga nggak bisa, tapi jadi bisa gitu kan. Kalian juga pasti bisa lah kalau mau belajar ya. Keras lah pada proses. Jangan lupa ngopi. Karena gini ya, kalau misalkan kita anggaplah saya itu nggak punya apa-apa ya. Anggaplah kalau kita berbagi ilmu, anggaplah kita itu punya apa ya, bikin tanah wakaf lah. Kalau tanah wakaf kan bisa bermanfaat tuh, cuman kan nggak punya duitnya bro. Yang punyanya apa ya, mungkin sedikit ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin bisa gitu loh. Jadi anggap aja itulah, balasan itu bisa dari mana-mana. Nggak usah takut rezekinya, wah kalau dikasihin semua nanti nggak ada yang porting ke sini. Bodoh amat, rezeki itu udah diatur. Kita mah tinggal berusaha aja ya, nggak, udah diatur. Jadi slow aja. Mau pengen tahu dapur kita sampai dalam juga, mau yang mau belajar kesini datang langsung silahkan. Insya Allah kalau sayanya nggak sibuk ya, ayolah kita belajar bareng-bareng lah. Oke bos, itu ada dua perhitungan ya. Misalkan exhaust diperlebar itu ada dua perhitungan, maksudnya bukan dua perhitungan, dua cara. Kalau saya sih simpelnya pakai kertas kayak gini, tinggal masukin aja ke sini seperti biasa kan, sering lihat lah di video-video saya sebelumnya. Tinggal begini itu kan. Nah kelihatan nih kayak gini, ternyata R3 ya bentuknya ya, jelek amat ya. Nah buang. Oh iya, satu lagi cara. Ada cara yang kayak gitu. Ada, aduh, sigmat dalamnya lagi dipinjem bos. Lupa saya. Nah pakai sigmat dalam. Nah misalkan contoh lah, ini contoh ya. Ini sigmat dalam gitu kan, diukurnya di sini. Lalu kita pakai sigmat diukurnya di sini. Itu akan beda dengan di sini gitu. Lebih kecil ini misalkan, karena ini ada radius ya, apa sih, lingkaran ya. Tapi secara rumus itu akan sama, secara rumus, karena ini juga kalau misalkan kita tekuk begini ya sama gitu. Makanya lebih mudah itu kita mal dulu lah, kita trace dulu ke sini, di tracing ke kertas. Jadi ngukurnya gampang, nggak usah pakai sigmat dalam. Aduh, sigmat. Aduh, berapa ini?
Saya bikin R3 itu berapa ya? Kok nggak tahu ya. Waduh, udah jelek nih. Oke, kita ukurnya kayak gini bos, sampai ujung ya. Dari ujung ini yang titik terlebarnya aja. Empat tiga ya, 43 itu berapa persen bos? 75% dari diameter piston. Gede ya, iya gede. Tapi kenapa bawahnya nggak ngempos? Kan tadi pertanyaan apa sih? Oh iya, kalau kita lebarin sampai kalau kita melebarkan exhaust, apakah kompresi akan berkurang? Iya, akan berkurang. Karena apa? Karena kan saat dia mau ke atas nih, mau melakukan kompresi nih, karena exhaustnya lebar, itu gas yang masuk dari transfer, ini sini nih, yang masuk dari transfer ini itu kebuang ke exhaust karena exhaustnya besar gitu loh. Nah itu yang bikin berat gitu loh, nggak padat jadinya. Nah solusinya seperti apa misalkan? Solusinya bos, nah makanya kita tidak pernah yang namanya semi porting ataupun hanya mengerjakan exhaust saja, itu enggak, kita kerjakan semuanya. Transfer portnya disesuaikan, ketinggiannya juga durasinya disesuaikan untuk mengimbangi daripada exhaustnya gitu. Terus solusi yang tadi apa dong? Rulesnya kayak gini bos. Ini kan silinder nih. Kuncinya itu gimana caranya agar pada saat gas masuk ke sini, itu gas itu tertahan selama mungkin di dalam silinder ini, nggak kebuang ke exhaust. Ayo pikirin tuh gimana caranya supaya oke lah pasti ada yang kebuang, tapi meminimalisir terbuangnya gas itu ke exhaust itu gimana gitu, biar gas itu lebih lama lah, more longer di dalam silinder. Ayo saya kasih waktu 3 detik untuk berpikir. Gimana caranya? Ya udah segitu aja videonya. Enggak canda bos. Waduh, mana lagi. Sorry ya belibet nih, soalnya bukan mau bikin materi gitu sih. Ini dia. Aduh. Ntar ya bos, santai dulu, ngerokok dulu. Gimana caranya biar gas itu tertahan selama mungkin? Kalian rubah sudut-sudutnya bos. Nih, ini tuh sudut. Kalau di Bandung itu kan kebanyakannya cuma dilancip ini, ini dilancipin, exhaustnya gede gitu. Sudutnya standar, iya ngempos bosku. Coba kalian ya. Ini kan ada sudut nih. Ini sudutnya. Oh, segitu sudutnya. Standar ranking itu di sini, bos. Ini dia standarnya, bos. Kalau kalian lebarin exhaust ini sementara sudutnya itu yang sekunder itu tetap di sini, nanti gas itu kan nabrak nih ke tengah. Exhaustnya kalian lebarin. Ya habis bos, ke bawah ke exhaust. Makanya gimana caranya kita tahan nih selama mungkin, kita naikin ini bos. Berapa derajat nih? Segini. Bisa dimengerti kan? Tujuannya apa? Tujuannya saat gas masuk, dia akan nabrak ke sini dulu nih, ke dinding atas ini. Ke dinding atas ini juga sama, dia ini ketemu nih nanti gas tuh di sini.
Ini juga sama, dia naik, ketemu nanti di sini, lalu didorong nanti oleh busport ke busi dan terjadi peledakan, baru keluar ke exhaust. Jadi si gasnya tuh nggak muter, nggak langsung lurus ke sini, nabraknya ke sini dia buyar langsung ke exhaust, enggak, kita arahkan gitu loh. Makanya saya bilang jika sudut-sudut ini dirubah, motor akan mengalami perubahan performa gitu loh. Perubahan itu ada yang jadi jelek, ada yang jadi bagus. Nah, tergantung bagaimana kita merubahnya, bos. Nah, clue-nya itu ya. Jadi udah saya bilang gimana caranya gas itu ditahan selama mungkin di sini dengan exhaust sebesar ini, bawahannya masih bisa nggak berat ya. Kita atur arahnya ini. Yang satu ke sini, ini ada punya 2 arah kayak gini kan. Ini kan ke sini nih arahnya nih. Kalau standarnya itu kan, kita naiklah sedikit lah. Makanya saya bilang itu porting itu bukan hanya melebarkan, memperbesar, tapi juga ada yang mengarahkan, diarahkan. Sedikit aja kalian melakukan porting, tapi benar, itu motor ya mengalami perubahan performa menjadi lebih baik. Tapi kalian banyak-banyak ini dibesarin tapi nggak tahu nih, yang penting gede aja. Itu kemarin ada tuh mau dibenerin, itu asal-asal aja, ininya gede ke sini tinggi, ininya dia lebar, tapi lebarnya itu nggak apa ya, sudutnya kemana aja gitu loh, yang penting gede. Itu dengan pikiran kan semakin besar portnya atau lubangnya, jendelanya, itu semakin wah ekstrim. Apanya yang ekstrim, full keluhan yang ada bro. Nah oke ya, paham ya, kalian robah dulu nih sudut-sudut yang ada di dalam sini. Sudah benarkah sudutnya? Gimana bos ngeceknya? Pakai air? Jangan pakai air. Kalau pakai air itu kan massa jenisnya itu berbeda dengan gas. Makanya yang rokok itu bagus lah kalian tiup itu asapnya, tiup cek yang benar gitu loh, kemana nanti arah asap rokokmu itu nanti kemana gitu. Kalau pengen punya tekanan lebih pakai ini nih torch, lu tembak nih di sini, jes keluarnya kemana itu kelihatan arahnya. Kalau misalkan pakai air karena massa jenisnya berat, kalau kalian nggak rapi di sini saat porting di sini itu nggak kelihatan. Tapi kalau pakai gas atau pakai asap rokok gitu, pakai pelan kalian ngeceknya di sini nih, pelan gitu, tiup kemana arahnya. Kalau nggak ada, kalau si asapnya bagus nih, keluarnya gas itu bagus lurus gitu, atau nggak ada begini-begini, nah oke, itu udah lolos lolos QC ya. Kalau misalkan belum, kita porting lagi. Kadang-kadang teman-teman kalau misalkan ada yang lihat saya porting di sini, setelah finishing seperti ini saya cek terus saya porting lagi, nah berarti itu sudutnya belum tepat atau belum seperti yang saya mau gitu. Makanya kita porting lagi gitu, nggak usah gede-gede, yang penting terarah. Untuk spek-spek tertentu saya bisa buat ininya ke bawah, ininya ke bawah. Ini kita untuk spek tertentu kita buat ini di sini, arahnya ke sini, tapi dengan bentuk exhaust yang berbeda dan power motor juga beda-beda gitu. Jadi membesarkan ini tuh, kalau di buku itu kan ada perhitungannya, maksudnya perhitungan tuh ini jaraknya harus tidak boleh lebih dari 5 mili. Nah, ini gua kecil banget kan, lu lihat ini kecil kan, ya terserah lah. Bukan terserah, maksudnya emang seperti itu. Saya pengennya sudutnya arahnya ke situ. Jadi gini bos, contoh kecil ya, apa ya, ini nih sudutnya, kita gambar biar lebih maknyos. Buku tadi mana ya? Singkirkan. Ini kenapa sih pakai sarung tangan kayak gini? Nggak ribet dong? Enggak ribet. Ini tuh banyak sekali
geram ya, apa besi-besi kecil itu suka nusuk. Misalkan nih, ini adalah jendela port ya, jendela port. Nah, misalkan lubangnya tuh kayak gini, jendela port. Ini juga jendela port. Ada gas itu, ada bentuknya yang misalkan dari sini loh, ini lebar, tapi dia ngecil ke atas misalkan. Nah, ngecil ke atas, itu tekanannya akan lebih tinggi, chargingnya dia itu lebih tinggi. Ada yang dia sudutnya ke atas tapi dianya terbukanya ini ke atas, tapi ini terbuka ke sini gitu, kayak gini. Dia ini nggak ke atas misalkan, ke tengah. Itu power bandnya itu lebih apa ya, lebih lebar lah. Jadi dia akan baik di putaran atas, namun tidak begitu baik di putaran bawah gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalian bisa praktek lah, carilah boring apa gitu, boring OB kalian praktek, jangan di boring konsumen bro, nanti lu kena komplain. Habis bangke. Maaf ya gitu. Pemahaman sudut kenapa exhaust sebesar itu tidak ngempos ya. Kalau kalian mengerjakan hanya exhaust aja, kalau misalkan kalian tidak ingin merubah sudut-sudut yang tadi, ingin tetap standar sudutnya, kalian jangan lakukan pelebaran sebesar berapa, lebih dari 60%. Cukup setengah mili atau cukuplah tingginya saja yang kalian rubah gitu. Jadi misalkan dari 28 kalian naikkan menjadi 27,5, itu sebetulnya motor sudah mengalami perubahan performa. Tinggal settingnya aja. Nah, head juga pengaruh ya. Jadi kenapa harus satu paket sih kalau porting di sini? Karena kan ketinggian kita bikin head itu diukur dari ketinggian exhaustnya. Ini exhaustnya dibuat berapa, headnya sekian, BBM-nya pakai apa, knalpotnya dia pakai apa gitu. Kita tanya-tanya dulu. Kadang sampai cuaca di sana itu kayak apa, karena beda setup gitu. Misalkan cuacanya panas, oh ya udah kita kasih main jet lebih besar atau pilot jetnya lebih besar, settingannya agak basah dikit. Kayak gitulah. Semoga paham ya. Mudah-mudahan sih paham, simple sih. Asal kalian mau belajar dan ya kalian harus keras lah pada proses itu. Gagal itu bagian dari sukses yang hancur. Oh ya, durasi. Oke, durasi transfer. Nah, kan kemarin bagaimana menentukan itu hanya rumusnya, tapi tujuannya apa ini dinaikin gitu kan. Jadi gini bos, itu tergantung juga diameter pistonnya berapa. Kalau misalkan secara ini ya, misalkan transfernya kita naikin 1 mili, kalau di racking itu sekitar 126 derajat. Oke, lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Tujuannya apa? Saat dia pistonnya turun, dia terbuka lebih awal kan, dia ngecas ke sininya lebih cepat, dia ngecas ke silindernya lebih cepat, berarti kan lebih full di sini gasnya gitu. Nah, jangan coba-coba kalian menaikkan transfer pot tanpa merubah sudut ya. Misalkan sudutnya standar, kalian coba naikin, yang ada motornya berat di bawahnya bos, berat sekali, karena sudut standar itu mengarah ke exhaust gitu, khusus untuk air racking ya. Tapi kalau yang kayak F1 ZR, Ninja itu nggak ada yang mengarah ke exhaust. Jadi fine aja lah, asal jangan sampai radiatornya kena aja, jebol nanti bocor. Kayak gini. Apalagi ya, bus sport. Oh iya, bus sport nih, bus sport. Kalau aku sih bus sportnya itu dijadiin bilas ya. Jadi maksudnya kenapa bilas?
dia lebih tinggi bos. Untuk spek yang ini dia lebih tinggi sekitar 4 derajat lah, pokoknya lebih tinggi dikit. Tujuannya saat dia masuk sini, masuk sini, dia keluar lebih awal. Setelah yang ini masuk ya, dia nyapu gitu, begitu. Makanya nanti di pistonnya itu yang ada keraknya itu, atau di headnya itu, di bagian head yang ada keraknya itu cuma di bagian exhaust gitu. Aduh, nggak ada contoh ya headnya, nggak ada contoh. Jadi dia di area sini, head di area sini itu dia bersih aja gitu, nggak ada keraknya hanya ada di bagian exhaust. Karena memang pembakaran hasil karbon itu kalau portingnya kita baik, AFR-nya baik, AFR rasionya bagus, pembakarannya cuma akan di sini, kerak-keraknya itu loh. Gitu bosku. Ini mau lanjut bahas pengapian ereking enggak ya? Atau kelamaan ya? Udah nyiapin nih. Nih, tadinya mau bahas nih, ini nih dari BRT dulu ada cerita lah, tapi nggak usah diceritain di sini sih. Dari mana coba 1 mili sama dengan 1 derajat? Nah, kita bahas dari mana ini 1 mili. Nantilah di next lah, bahas itu dulu lah. Oke, semoga bermanfaat. Oh iya, gak usah di subscribe atau apalah, yang penting kalian tinggalkan komentar kira-kira bikin konten apa gitu. Kadang aing suka bingung gitu, harus bikin apa gitu. Jangan suruh saya loncat dari tebing, karena itu saya nggak mau. Oke, cukup segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.